Pernah kepikiran gak sih kenapa ya hewan darat terbesar di planet ini gajah, kok justru kita anggapnya lucu dan menggemaskan banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar paradoks yang menarik ini. Iya, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya makhluk seberat 6 ton ini bisa bikin kita ngerasa gemas? Mungkin kelihatannya sepele, tapi jawabannya, wah ternyata mengungkap banyak hal. Bukan cuma soal gajah, tapi juga soal cara kerja otak kita. Coba deh kita lihat kontrasnya. Faktanya, gajah itu super kuat. Beratnya bisa sampai 6.000 kilo dan bisa menumbangkan pohon dengan gampang. Tapi persepsi kita beda banget. Kita melihatnya sebagai raksasa yang lembut, baik hati, bahkan seolah butuh kita lindungi. Aneh kan? Jadi apa sih yang ngehubungin dua hal yang bertolak belakang ini? Well, untuk menjawab itu, kita harus mulai dari tempat yang mungkin nggak Anda duga. Bukan dari gajahnya, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Ternyata ada sainsnya di balik rasa gemas itu. Nah, ini dia kuncinya. Ada istilah namanya Kenshin-shima, atau gampangnya skema bayi. Ini tuh kayak semacam tombol bawaan di otak kita. Begitu otak kita mendeteksi ciri-ciri fisik tertentu, tombol ini kepencet dan otomatis muncul rasa gemas, rasa ingin merawat dan melindungi. Terus apa aja sih yang bisa mencet tombol gemas itu? Ya ini dia, kepala yang kelihatan besar dibandingin badannya, mata yang besar dan bulat, dahi yang agak menonjol, dan bentuk tubuh yang serba membulat. Begitu kita lihat kombinasi ini, otak kita langsung ngasih sinyal. Lucu, lindungi. Dan coba tebak hewan apa yang punya semua ciri-ciri ini? Yap, gajah. Apalagi anaknya, wah itu paket komplit skema bayi. Kepala besar, dahi menonjol, mata yang besar dan kelihatan lembut, plus ada bulu mata panjangnya. Jelas banget kan kenapa mereka kelihatan sama sekali nggak mengancam? Oke, setelah tahu soal psikologinya, sekarang kita bedah langsung anatomi gajahnya. Kenapa sih setiap bagian tubuhnya itu seakan-akan dirancang untuk bikin kita gemas? Kalau ngomongin gajah, pasti yang pertama kebayang belalainya kan? Ini bagian paling ikoniknya. Tapi yang bikin super gemas itu kalau kita lihat anak gajah. Belalainya itu suka gerak kemana-mana, kadang keinjek sendiri. Mirip banget sama balita yang lagi kikuk belajar pakai tangannya. Lucu banget. Selanjutnya, telinga mereka yang super lebar itu. Ternyata bukan cuma buat ngadem loh. Kalau gajah lagi happy atau semangat, telinganya itu bakal dikepak-kepakkan. Nah, kita sebagai manusia otomatis mengartikan gerakan itu sebagai tanda kegembiraan. Mirip-mirip lah sama anjing yang lagi goyang-goyangin ekornya. Ini mungkin kedengeran aneh, tapi bahkan kulitnya yang keriput itu nambahin pesonanya. Apalagi di anak gajah, kulitnya itu kayak kedodoran, kelihatan longgar gitu. Nah ini alasan yang sama kenapa kita anggap anjing pug atau Shar-Pei itu lucu. Lipatan-lipatan kulitnya itu ngasih kesan yang lembut dan menggemaskan. Oke, jadi penampilan fisik udah kita bahas. Tapi ternyata bukan cuma tampangnya aja yang bikin gemas. Perilaku mereka itu juga faktor yang besar banget. Gajah itu ternyata emosional banget. Mereka punya ikatan keluarga yang kuat, bisa ikut sedih kalau ada temennya yang mati, tapi juga ikut senang kalau ada bayi gajah yang lahir. Emosi mereka yang kompleks dan mirip sama kita inilah yang bikin kita ngerasa ada koneksi spesial sama mereka. Dan buktinya kelihatan jelas, waktu mereka saling melilitkan belalai, itu kan kayak lagi pelukan atau salaman ala gajah. Gestur-gestur simpel kayak gini yang bikin kita makin yakin di balik badan raksasanya ada hati yang super lembut. Tapi jangan lupa, selembut-lembutnya mereka, kita ngomongin makhluk seberat 6.000 kilogram. 6 ton, gede banget. Nah, justru disitulah letak kejutannya. Bayangin ya, makhluk segede itu bisa lari-lari kecil ngejar burung atau asyik mainin bola. Kontras antara ukuran raksasa sama kelakuan yang jenaka ini bener-bener bikin kita terhibur. Siapa sangka kan sesuatu yang begitu besar bisa selincah itu? Dan yang terakhir, ada satu lapisan lagi yang bikin persepsi kita tentang gajah jadi makin kuat. Budaya. Ini nih yang menyatukan semua kepingan puzzle-nya. Coba ingat-ingat deh, dari kecil kita udah kenal Dumbo, si gajah imut dari Disney. Di banyak cerita dan budaya, gajah itu simbol kebijaksanaan dan keberuntungan. Jadi, bahkan sebelum kita lihat gajah beneran, di kepala kita tuh udah tertanam image kalau mereka itu baik, lembut, dan spesial. Jadi, kalau kita rangkum, resep keimutan gajah itu ada 4 bahan utama. Pertama,
program gemas di otak kita. Kedua, anatomi tubuhnya yang pas banget sama kriteria imut. Ketiga, perilaku mereka yang emosional dan playful. Dan keempat, semua itu dibungkus sama cerita-cerita positif dari budaya kita. Komplit! Pada akhirnya, mungkin paradoks gajah ini ngajarin kita sesuatu yang lebih besar. Kita justru kagum sama kelembutan mereka karena kita sadar betul betapa besarnya kekuatan yang mereka punya. Ini jadi pertanyaan menarik ya. Jangan-jangan kelembutan itu sendiri adalah wujud kekuatan yang paling tinggi? Sesuatu untuk kita renungkan.